Tantangan maha berat, inilah yang akan dihadapi oleh siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Sistem politik yang berlaku di mana presiden diajukan dari hasil koalisi peserta pemilu legislatif akan membuat siapapun presiden yang terpilih seakan terpenjara oleh kepentingan partai politik atau pemodal pendukungnya. Presiden terpilih harus punya ketegasan dan nyali yang kuat untuk mendobraknya. Sistemnya memang membuat presiden menjadi terjebak, tetapi sebetulnya hal ini bisa didekonstruksi ketika seorang presiden memiliki political will untuk melakukan perlawanan terhadap tawar-menawar dari partai koalisi. Artinya ketika dia sudah terpilih menjadi presiden, dia sudah memegang kontrak sosial 100% dari rakyat langsung, bukan oleh partai-partai. Nah, bagaimana dia bisa membuat batasan-batasan dalam konteks kementerian, pengambilan kebijakan, partai koalisi tetap tidak boleh ikut campur. Jadi ini masalah decisive atau tidak beraninya seorang pemimpin mendobrak sistem yang memang masih membelenggu mereka. Ketegasan dan keberanian tak hanya diperlukan dalam berhadapan dengan tekanan politik, tapi juga dalam penegakan hukum, termasuk bila melibatkan elit parpol pendukung koalisi. Dan saya kira siapapun yang akan terpilih sekarang ini pasti akan berhadapan dengan korupsi politik. Nah, bagaimana misalnya presiden yang terpilih sekarang bisa kemudian mengendalikan misalnya menteri-menterinya, terutama dari partai politik, untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau partai, termasuk bisa mengendalikan partai-partai tidak menyelewengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka atau kepentingan partai. Komitmen untuk tegas terhadap pemberantasan korupsi ini tentunya juga harus dilakukan, termasuk saat memilih para tokoh kunci di kepolisian, kejaksaan, dan juga tentunya KPK hingga penegakan hukum di lingkar birokrasi. Sikap berani dan tegas ini memang menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, yakni menciptakan negara dengan rakyat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam bidang ekonomi, Presiden ke-7 akan dihadapkan pada kesenjangan baik individual maupun antar wilayah yang masih menganga meski negeri ini sudah hampir 70 tahun merdeka. Kesenjangan terjadi di mana-mana, ya. Kita ada kesenjangan individu, ya, yang tadinya kita kalau dihitung dengan indeks kesenjangan, ya, indeks Gini, sekarang sudah 0,413. Ini kan berarti sudah meningkat dari tadinya 0,3. Kalau kemudian dikatakan bahwa kan nggak apa-apa kesenjang di awal, ini kita sudah 60 tahun lebih merdeka, masuk kesenjangannya seperti itu, ya. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 20% masyarakat dengan pendapatan terbesar, tetapi 40% masyarakat di bawah itu pertumbuhannya sangat lamban, rata-rata hanya 2% walaupun ekonomi tumbuh 6%. Masalah penyediaan lapangan kerja juga menjadi tantangan berat. Banyak lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, pengangguran kita sangat tinggi, ya, karena kita tahu pengangguran terbuka memang hanya 5,7%, tetapi jumlah orang menganggur itu masih sangat banyak, ya, 18,5%, ya. Artinya pemerintah dituntut untuk menciptakan lapangan kerja secara aktif, ya, harus lebih dari apa yang dilakukan selama 10 tahun ini. Di luar masalah kesenjangan, pemerataan dan pengangguran, pemerintah mendatang akan dihadapkan pada penerapan ekonomi bebas ASEAN, di mana produk luar bahkan tenaga kerja asing akan menyerbu Indonesia. Namun yang lebih memberatkan, pemerintah mendatang juga akan mewarisi hutang yang jumlahnya 2.400 triliun rupiah. Belum lagi APBN yang limbung karena dibebani subsidi BBM yang terus membengkak hingga 285 triliun. Di tengah berbagai keterbatasan ini, Presiden ke-7 mendatang juga harus memperjuangkan masalah mendasar, yakni ketersediaan pangan. Krisis pangan yang diakibatkan oleh ketergantungan impor mulai dari daging bahkan hingga kedelai harus diatasi. Harga sembako yang terus melambung harus dikendalikan dan terjangkau bagi rakyat. Selain itu, masih mahalnya biaya kesehatan juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Rakyat tentunya tak ingin lagi mendengar ungkapan orang miskin dilarang sakit yang muncul akibat ongkos berobat yang tak manusiawi. Presiden ke-7 juga harus mendengar jeritan rakyat yang mengeluhkan makin mahalnya biaya pendidikan.
Meski pendidikan dasar dan menengah saat ini digratiskan, namun di level pendidikan lebih tinggi, sebagian besar rakyat masih merasakan perguruan tinggi adalah barang mewah. Pemirsa, siapapun presiden ke-7 yang akan dipilih oleh rakyat nanti, tantangan dan berbagai persoalan berat menanti di depan. Saya, Anda, dan juga rakyat Indonesia tentunya ingin presiden terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa menghadapi berbagai persoalan bangsa untuk kemudian membawa bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, berkeadilan, dan tentu saja bermartabat. Sekali lagi, pilihan ada di tangan Anda dan kita semua untuk memilih dengan tepat sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih Anda telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Michael Chandra, sampai jumpa.